Halo, welcome to Labaik Bongca. Selagi kita masih bisa bersama orang yang kita cintai, manfaatkan setiap detik dengan sepenuh hati. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan waktu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa kita tarik kembali. Dahulu, Sun Tzu adalah seorang prajurit yang gagah berani. Dalam sebuah pertempuran besar, dia terluka parah oleh serangan musuh. Tubuhnya yang kehilangan daya terjatuh ke air. Tapi takdir punya rencana lain. Kaum alien dengan teknologi mereka yang melampaui manusia melihat kondisi Sun Tzu dan memutuskan untuk menyelamatkannya. Tubuh Sun Tzu yang lemah ditidurkan dalam kapsul canggih, sebuah perangkat yang dirancang untuk menyembuhkan. Proses pemulihan itu sempat tertunda, tubuhnya Sun Tzu tetap tertidur di dalam kapsul. Tahun pun berganti menjadi dekade, dunia pun sudah berubah. Tubuhnya Sun Tzu tetap utuh, terlindungi oleh teknologi alien yang menjaga setiap denyut kehidupannya. Ketika dia terbangun di dunia modern, dia melihat seorang wanita yang mirip dengan seseorang di masa lalunya. Wanita itu bernama Zhang Keyi. Kisah cinta keduanya pun dimulai, mereka tinggal bersama dan seiring waktu keduanya saling punya perasaan dan saling sayang. Ketika Sun Tzu bangun dari kapsul, dia justru punya kekuatan luar biasa, kekuatan yang melampaui batas manusia. Suatu hari dalam situasi yang penuh bahaya, kekuatan itu diuji. Keyi yang menjadi alasan baru bagi Sun Tzu untuk terus berjuang sedang berada dalam ancaman. Sebuah peluru melesat cepat ke arahnya, nyaris mustahil bagi manusia biasa untuk bereaksi tepat waktu. Dengan telapak tangannya yang terbuka, dia menghadang peluru yang berkecepatan tinggi. Setelah menghadang peluru, tubuhnya Sun Tzu menunjukkan tanda-tanda kelemahan yang tidak biasa. Meski dia punya kekuatan luar biasa, luka lama yang dia abaikan sebelumnya ternyata jauh lebih serius daripada yang terlihat, hingga akhirnya dia pun tumbang. Tubuh Sun Tzu mulai menunjukkan kompleksitas biologis yang sulit dipahami. Jaringan regenerasinya berusaha memperbaiki luka, tetapi kerusakan akibat peluru dan kehilangan banyak darah yang masif membuatnya sulit pulih. Di tengah pemulihan Sun Tzu hadir sosok misterius yang membuat semua orang waspada. Tuan Yin, seorang dari masa lampau yang tahu soal kapsul tidur. Ketika Tuan Yin melihat Sun Tzu, ekspresi prihatin dan penyesalan terpancar dari wajahnya. Sun Tzu seharusnya tidak terbangun dalam kondisi ini. Tubuhnya Sun Tzu sedang mengalami gagal fungsi. Teknologi kapsul itu tidak dirancang untuk manusia sepenuhnya. Ketika dia keluar terlalu cepat, proses regenerasi tubuhnya tidak selesai. Tapi Sun Tzu menolak kembali ke kapsul tidur tanpa mengucapkan perpisahan kepada Keyi. Jika Sun Tzu tidak kembali ke kapsul tidur untuk melanjutkan pemulihan, tubuhnya akan rusak sedikit demi sedikit. Tubuhnya Sun Tzu seketika tumbang. Tuan Yin berdiri menahan tubuh Sun Tzu dan wajahnya tetap tenang meskipun matanya cemas. Tubuh Sun Tzu dipindahkan ke dalam kapsul. Cahaya biru kehijauan semakin terang ketika kapsul mulai menyelimuti tubuhnya dengan lapisan kaca transparan. Tubuhnya Sun Tzu kini sepenuhnya terkurung, terlihat seperti patung yang tertidur dalam keheningan. Dan sekarang bagi mereka, waktu adalah menjadi sekutu sekaligus musuh yang tidak bisa dihindarkan. Ketika Keyi mendengar dari Tuan Yin bahwa tubuhnya Sun Tzu yang perlahan melemah hanya mampu bertahan 8 bulan tanpa kembali ke kapsul tidur, dunia seakan runtuh di hadapannya. Keyi menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan momen-momen berharga ini berlalu tanpa makna. Keyi memutuskan untuk melamar Sun Tzu. Sun Tzu menolak pada awalnya dengan alasan bahwa tubuhnya yang rusak dan waktu yang singkat tidak pantas untuk menghancurkan masa depan Keyi. Tapi Keyi tidak goyah, dia meyakinkan Sun Tzu bahwa dia mencintainya. Dengan gemetar, Sun Tzu menerima lamaran Keyi. Dia menyematkan cincin ke jari Keyi. Tapi seiring dengan momen itu, tubuh Sun Tzu yang telah lama terbebani dengan luka fisik dan juga regenerasi yang tidak sempurna semakin melemah. Keyi berteriak panik, menahan tangan Sun Tzu yang bergelantungan. Sebuah tangan kuat menangkap Sun Tzu dari belakang. Itu adalah Tuan Yin yang ternyata sudah mengawasi dari kejauhan, menarik Sun Tzu ke dalam pelukannya dengan kecepatan yang luar biasa. Sun Tzu terkulai lemah, wajahnya pucat, tubuhnya yang dulu begitu kuat kini terasa rapuh. Tuan Yin memeriksa Sun Tzu dengan cermat dan wajahnya berubah tegang saat dia merasakan penurunan yang drastis pada fungsi tubuhnya. Organ-organ vital Sun Tzu mulai gagal dengan cepat, seolah tubuhnya yang sempat diberi kesempatan untuk pulih kini terpaksa menanggung beban usia yang jauh lebih cepat daripada seharusnya. Kapsul tidur yang dulu menjadi harapan pemulihan sekarang menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Wajah Keyi penuh kecemasan. Dalam sekejap dunia seakan berhenti berputar. Segala sesuatu terasa hampa dan sunyi, kecuali detak jantung yang semakin melemah dari tubuh Sun Tzu. Keyi tahu dia harus membuat keputusan, tapi hatinya sangat galau.
Jika dia melepaskan Senjun ke dalam tidur panjangnya lagi di kapsul tidur, berarti itu sama saja dengan kematian Senjun. Kei memandangi Senjun yang tertidur di kursi karena kelelahan sesudah pesta. Wajah Senjun terlihat damai dalam tidurnya, tetapi Kei tahu waktu yang tersisa untuk mereka sangat tipis. Dalam hati Kei berjanji, jika waktu masih berpihak, aku mau membawa dia pergi menjelajahi dunia. Tapi Kei sadar harapan itu mulai terasa seperti mimpi yang perlahan menghilang. Kei mendekati Senjun dengan hati-hati, seolah takut membangunkan pria itu dari tidur yang mungkin menjadi tidur terakhir. Dia mendekatkan bibirnya ke kening Senjun, mengecupnya dengan sangat lembut. Dengan ciuman itu dia menitipkan semua cinta, harapan, dan rasa sakit yang tidak terucap. Suara ledakan menggema di seluruh gedung kantor milik Tuan Yin. Kapsul tidur yang menyimpan harapan terakhir bagi Senjun hancur berkeping-keping. Kei pun terjebak di antara puing-puing yang berserakan. Dia sangat ketakutan. Dia mendengar kabar ledakan itu dan memaksakan diri untuk menyelamatkan Kei. Meskipun nafasnya terasa berat dan tubuhnya hampir saja tidak mampu menopang badannya sendiri, tapi dia tetap bertekad untuk menyelamatkan Kei. Hanya karena Tuan Yin lah yang datang di saat-saat terakhir, mereka berdua berhasil diselamatkan. Di rumah sakit, Senjun terbaring lagi. Kei di sampingnya memegang tangannya dengan erat dengan rasa cemas yang semakin dalam. Ketika Senjun bangun, dia baru bisa merasakan Kei ada di hadapannya. Senjun bertanya apakah Kei baik-baik saja. Kei memberitahu bahwa kapsul tidur sudah hancur. Dan Tuan Yin sangat menyesal. Dia bilang dia tidak bisa memperbaiki kapsul tidur itu. Berita itu menghantam Senjun seperti gelombang yang besar. Harapan terakhirnya untuk bertahan hidup hilang begitu saja. Kemudian Tuan Yin meninggal dunia, sangat mendadak bagi mereka. Tapi sebenarnya kondisi Tuan Yin tidak beda jauh dengan Senjun. Semua pun sangat terpukul, apalagi karena Tuan Yin satu-satunya yang bisa menolong Senjun. Dan kini kapsul tidur pun sudah hancur, Tuan Yin pun sudah meninggal, apalagi yang bisa tersisa untuk menyelamatkan Senjun. Pemakaman Tuan Yin diadakan di sebuah bukit yang sunyi, dikelilingi oleh padang rumput yang luas. Senjun berdiri di sana, tubuhnya sangat lemah, wajahnya pucat, tapi matanya menatap lurus ke arah makam yang baru saja tertutup oleh tanah. Senjun sekarang mulai goyah, dia pun merasakan sakit di dadanya yang sangat menusuk. Senjun terjatuh ke tanah, tubuhnya lunglai dan dia kehilangan kesadaran di hadapan makam Tuan Yin. Di kamar rawat Senjun, Kei akhirnya menjelaskan kebenaran yang selama ini disembunyikan kepada teman-temannya. Dengan suara gemetar, dia memberitahu teman-teman bahwa Senjun sedang sekarat. Dia adalah manusia yang sudah berusia 1800 tahun. Tubuhnya menolak regenerasi yang tidak sempurna dan kapsul tidur yang menjadi harapan terakhirnya telah hancur. Waktu yang dimiliki Senjun tidak panjang lagi, hanya sekitar 3 bulan atau bahkan bisa sampai seminggu. Setelah semua terjadi, Kei akhirnya membuat keputusan besar. Dia ingin membawa Senjun pulang ke rumah, ke tempat di mana kenangan mereka dulu pernah tercipta, tempat di mana mereka bisa menjalani sisa hari dengan damai. Bagi Kei, waktu terasa lebih penting daripada harapan medis yang kian menipis. Persiapan pernikahan telah selesai. Setiap detail kecil dari bunga sampai pakaian telah dipilih dengan hati-hati. Bahkan foto pre-wedding mereka telah selesai diambil. Senjun duduk lemah di kursi. Ia mengenakan kemeja putih sederhana. Kei duduk di sampingnya. Senjun akhirnya memecah keheningan. Suaranya lemah tapi penuh ketulusan. Apakah kau percaya pada kehidupan setelah mati? Kei terdiam, tidak langsung menjawab. Pertanyaan itu menusuk hatinya, membawa bayangan masa depan yang seharusnya dia hadapi tanpa Senjun. Senjun melanjutkan dengan suara bergetar, jika ada di kehidupan lain, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Aku akan memastikan kamu bahagia, tanpa aku sebagai beban. Kei memeluk Senjun yang tahu bahwa Senjun mengalami koma yang parah. Kegagalan organ dalamnya semakin cepat. Dokter minta maaf karena tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi Kei harus bersiap untuk kemungkinan yang sangat terburuk. Kata-kata itu menghantam Kei seperti badai yang tidak dia antisipasi. Teman-teman Kei cemas akan hari pernikahan besok. Apakah harus diundur? Menahan tangis, Kei tidak peduli sama sekali. Dia akan tetap melangsungkan pernikahan, meskipun Senjun belum sadarkan diri. Malam itu Kei tetap di sisi Senjun. Tidak sengaja dia menemukan dan membahagiakan Kei. Dia menceritakan kenangan mereka, rencana-rencana yang belum sempat terlaksana, dan cinta yang tidak akan pernah pudar. Setelah beberapa saat dalam keheningan, dengan hati-hati Kei menaiki ranjang dan menyelipkan tubuhnya di samping Senjun. Dia melingkarkan lengannya di tubuh pria itu, memeluknya erat seperti mencoba melindungi nyawa yang masih berjuang di balik dada yang sangat lemah.
Tak mengenakan gaun pengantin putih yang sederhana tapi tetap anggun. Matanya sembab tapi wajahnya tetap tegar, mencerminkan bergerak perlahan. Di atasnya tubuh Senjun yang tidak sadarkan diri, terbaring dengan jas pengantin yang disesuaikan agar nyaman di tubuhnya yang semakin lemah. Meski matanya terpejam, kehadiran Senjun terasa begitu nyata bagi Kei. Pria itu tetap ada di sisinya meski tidak dalam kesadaran penuh. Ia berlutut di samping lalu berkata dengan suara yang sedikit bergetar, "Aku berjanji akan mencintaimu dalam suka maupun duka, dalam kesehatan maupun sakit hingga akhir hidupku." Dengan hati-hati, Kei menyematkan cincin ke jari Senjun. Keajaiban kecil terjadi. Senjun yang terkulai di kursi roda tiba-tiba membuka mata, coba tersenyum. Meskipun wajahnya pucat dan tubuhnya rapuh, ada cahaya kecil di matanya. Aku harus mengucapkan janjiku." Kei memegang kedua tangannya, berusaha menopang tubuhnya yang lemah. Dengan nafas yang terputus-putus, Senjun berkata, "Aku mencintaimu, Kei, selamanya." Kei tersenyum senang karena pengantinnya sudah siuman. Tapi air mata Kei jatuh semakin deras. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya Senjun perlahan melemas kembali. Matanya tertutup dan dia kembali tidur di kursi rodanya. Kei sangat panik. "Senjun, jangan mati, jangan tinggalkan aku, kamu tidak bisa mati sekarang." Dia pun memeluk tubuhnya erat seolah kehangatan itu bisa menariknya kembali pada kehidupan. Para tamu jadi ikut menangis menyaksikan cinta yang begitu dalam antara keduanya. Suasana di altar berubah menjadi hening yang mencekam. Kei kebingungan melihat sesuatu yang tidak biasa. Tubuh Senjun perlahan mulai menghilang di hadapannya, seolah mengucapkan perpisahan terakhir kepada Kei. Dan setelah itu Kei pun memutuskan hidup sendirian sampai dia menjadi tua dan tubuhnya mendekati kematian. Di ranjang rumah sakit, terus Senjun datang kembali membawa sebuket bunga untuk Kei yang sudah jadi nenek-nenek. Senjun bertanya kepada Kei, "Dasar bodoh, kenapa kau masih sendirian sampai tua?" Kei pun tersenyum dan menjawab, "Sejak aku menemukan pria yang terbaik, aku tidak butuh orang lain lagi."